Saudara aktivis Greenpeace mencegat kapal tanker milik Pertamina yang diduga memuat minyak dari Rusia. Aksi di perairan Denmark ini sebagai bentuk protes atas invasi Rusia ke Ukraina. Aktivis Greenpeace sempat mencegat kapal tanker di lepas pantai Denmark pada 31 Maret lalu dengan berenang dan naik kayak. Salah satu yang dicegat adalah kapal tanker milik Pertamina bernama Pertamina Prime. Aksi ini dilakukan Greenpeace sebagai bentuk penolakan impor bahan bakar minyak dari Rusia menyusul serangan Rusia ke Ukraina. Bagaimana kronologi pencegatan kapal tanker milik Pertamina di perairan Denmark? Apa targetnya? Dan berapa banyak kapal Pertamina yang dicegat? Kita akan berbincang dengan Direktur Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak. Selamat malam, Pak Leonard. Selamat malam, Mbak Liviana. Pak Leonard, kejadiannya Kamis pekan lalu, berapa lama aksi pencegatan itu berlangsung dan seperti apa kronologinya, Pak Leonard? Kalau kronologi teknis, kami tidak terlibat Greenpeace Indonesia ya, tetapi ini dilakukan oleh Greenpeace Denmark, rekan kami. Jadi secara teknis teman-teman di Greenpeace Denmark menggunakan kayak dan perahu untuk melakukan menghalangi proses transfer minyak di sana. Kemudian mereka mencoba melakukan blokade dalam artian menghalangi proses transfernya dari kapal tanker minyak yang dari Rusia itu, kemudian untuk ditransfer ke kapal tanker raksasa Pertamina Prime. Ini bentuk aksi protes dari Greenpeace, dalam hal ini Greenpeace Denmark, untuk memprotes invasi invasi Rusia di Ukraina, yang merupakan invasi yang tidak sah dan melanggar semua hukum internasional dan sudah dikecam secara formal oleh Majelis Umum PBB, di mana Indonesia juga ikut menandatangani atau menyetujui resolusi tersebut. Baik, berapa lama aksi pencegatan itu berlangsung, Pak Leonard? Blokade itu sebenarnya terjadi pada hari Kamis tersebut, dan kemudian saya kira sekarang sudah selesai. Kami Greenpeace Indonesia tidak terlibat dalam detail operasionalnya, tetapi kami rasa bahwa sekarang blokadenya sudah selesai karena ini pada dasarnya adalah sebuah protes, sebuah simbol kepada posisi kami yang menentang perang tidak sah yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina. Baik, tapi apakah kemudian aksi ini tidak membahayakan dan aksi ini legal dilakukan, tidak bertentangan dengan hukum? Otoritas keamanan Denmark memantau aksi ini dan tidak melakukan tindakan hukum. Jadi di wilayah perairan Denmark hal ini diperkenankan. Baik, sudah ada berapa banyak kapal yang dicegat, Pak Leonard? Karena kalau saya baca, ini aksi yang setelah 2 minggu dilakukan oleh kawan-kawan dari Greenpeace, ini jarang terjadi sebetulnya karena banyak juga kapal yang justru tetap melaju ketika dihadang begitu. Bukankah ini justru membahayakan? Jadi kalau dalam pantauan kami, sudah 300 tanker keluar dari Rusia mengekspor minyak Rusia, menjualnya ke negara-negara yang masih membeli minyak Rusia. Dan saya kira Greenpeace melakukan beberapa aksi kepada beberapa tanker sebelumnya. Di awal Maret ada satu kali, di pertengahan Maret ada satu kali, dan kemudian tentu saja kita tidak punya kapasitas untuk melakukan aksi kepada setiap dari 300 kapal tanker tersebut. Jadi ini persoalannya adalah untuk mengingatkan dunia agar tidak membiayai perang dan invasi yang tidak sah oleh Rusia di Ukraina, yang pada weekend lalu sudah terdapat indikasi sangat kuat kejahatan perang dilakukan di sana. Membeli minyak, membeli gas, dan membeli batu bara Rusia, selain memperpanjang persoalan kita terhadap
emisi karbon yang merusak atmosfer kita dari energi fosil ini juga membiayai perang yang tidak sah tersebut. Baik, lalu bagaimana sikap Greenpeace Indonesia? Karena kalau ini kan ini aksi yang dilakukan Greenpeace Denmark ya. Bagaimana kemudian sikap dari Greenpeace Indonesia melihat bahwa Indonesia masih tetap saja mengimpor minyak dari Rusia? Ya, dalam catatan Kompas yang dikeluarkan pada 1 April kemarin, ini Greenpeace melihat bahwa sebenarnya Indonesia terakhir membeli minyak Rusia itu tahun 2015. Oke. Nah, kenapa sekarang membeli minyak Rusia, sebuah negara agresor? Jadi ini persoalan etis, persoalan etika. Kita ini di pembukaan konstitusi kita itu punya mandat untuk menjaga perdamaian dunia. Jadi kita juga sudah menjadi bagian dari resolusi Majelis Umum PBB yang meminta segera diakhiri perang Rusia di Ukraina. Nah, kenapa dalam kesempatan seperti ini, dalam kerumitan seperti ini, Pertamina mengambil langkah yang tidak etis sama sekali, hanya karena Rusia banting harga minyaknya. Baik. Karena sudah susah menjualnya di international market, terus kita yang beli gitu. Oke, kalau menurut Anda ini juga akan berdampak kepada sanksi yang akan diterima Indonesia nggak dari internasional? Saya kira Indonesia mungkin tidak akan mengalami sanksi karena hubungan internasional kan dikelola biasanya dengan sangat hati-hati. Tetapi saya kira Indonesia dalam posisi sebagai presidensi G20 seharusnya tidak memperumit masalah dengan soal ini gitu. Jadi saya kira kita tahu sama-sama sudah ada tension, sudah ada ketegangan di antara G20, anggota G20, dan Indonesia sebaiknya mengambil peran proaktif untuk mengupayakan perdamaian. Oke, artinya jangan karena semata Rusia banting harga, kita yang dari awal nggak beli minyak dari mereka sejak 2015, tahu-tahu tiba-tiba beli minyak lagi gitu kira-kira ya, Pak Leonard. Saya kira janganlah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan seperti ini gitu. Kita juga punya tanggung jawab secara etis dan moral misalnya kepada 3,8 juta orang Ukraina yang terpaksa mengungsi tersebar tercerai-berai sekarang. Jadi kita punya hubungan diplomatik juga yang baik dengan Ukraina. Kita adalah pengimpor impor terbesar gandum kita dari Ukraina. Jadi ini banyak sekali persoalan etis sebenarnya yang dikompromikan gitu ya dengan tindakan yang seperti ini gitu. Terima kasih Leonard Simanjuntak, Direktur Greenpeace Indonesia telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam.